Ini adalah Gunung Marapi, yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Hampir semua orang Minang meyakini kalau di Gunung Marapi itu ada makhluk astral yang lebih dikenal dengan sebutan orang Bunian. Benarkah demikian? Kalau benar adanya, bagaimana kehidupan orang Bunian itu dan peradabannya di sana? Mungkinkah manusia biasa bisa menikah dengan makhluk astral itu? Jawabannya bisa. Bisa, bagi laki-laki yang dipilih oleh perempuan Bunian itu. Hanya kaum laki-laki yang bisa menikah dengan perempuan orang Bunian. Namaku Cahyo. Dari remaja, aku sangat suka berpetualang. Pendidikanku hanya sampai di sekolah menengah pertama. Setelah tamat dari SMP, aku tidak melanjutkan pendidikanku lagi. Masa mudaku, kuhabiskan dengan mengembara. Dari kota ke kota, hidupku berpindah-pindah. Barulah setelah usiaku 28 tahun, aku kembali ke kotaku, Padang Panjang, Sumatera Barat. Dan, dari sinilah kisah ini bermula. Setelah pulang dari perantauan, aku hanya bermalas-malas saja di rumah orang tuaku. Sampailah di suatu hari, aku ingin mendaki Gunung Marapi kembali. Dulu, sebelum merantau, aku juga pernah mendaki gunung itu bersama teman-teman. Tapi kali ini, aku hanya ingin mendaki sendiri. Setelah menyiapkan segala yang diperlukan, aku mulai melaksanakan keinginanku itu. Hari itu hari Sabtu, sekitar jam 5 pagi, aku sudah sampai di kaki Gunung Marapi. Aku sengaja menghindari pos pemeriksaan, karena waktu itu, aktivitas mendaki tidak diperbolehkan, karena Gunung Marapi sering erupsi. Setelah lolos dari pos pemeriksaan, jalan setapak itu semakin menanjak. Ada rasa pegal di lututku, tapi aku tidak peduli. Entah kenapa, ada semacam kerinduan di hatiku. Aku sendiri juga tidak tahu, apa yang kurindukan itu. Setelah meminum larutan penyegar, tubuhku serasa bertenaga kembali. Aku pun semakin semangat ingin sampai di puncak Merpati. Tapi apa daya, sebelum aku sampai di puncak itu, Gunung Marapi tiba-tiba erupsi. Terdengar suara dentuman yang amat keras. Aku terkejut dan ketakutan. Awan panas disertai debu menyembur dari kawah. Aku berusaha berlindung di bawah sebatang pohon yang cukup rindang. Gumpalan yang berbentuk asap putih itu semakin membubung tinggi. Untuk menenang pikiranku, aku mereguk kopi manis yang ku bawa dari rumah. Kemudian kusulut rokok kretek berfilterku. Dalam hati aku berharap semoga erupsi cepat berakhir, agar aku bisa turun kembali ke kaki gunung. Karena untuk meneruskan pendakian, jelas tidak memungkinkan. Untuk menghindari abu vulkanik, aku memasang tenda kecil di bawah pohon itu. Setelah tenda terpasang, perutku mulai terasa lapar. Ku keluarkan bekal yang kubawa dari rumah. Sejurus kemudian, nasi dan goreng ikan mas balado mulai menari dalam mulutku. Aku tidak tahu, kenapa makanku begitu lahap sekali. Setelah kenyang, tiba-tiba mataku terasa berat, dan aku pun tertidur dengan lelapnya. Aku terbangun sekitar jam 10 malam, erupsi telah berakhir. Cahaya bulan purnama menerangi area tempat aku berkemah. Saat itulah aku mendengar nyanyian merdu dari seorang perempuan. Bulu tengkukku berdiri. Anehnya aku bukannya takut, tapi penasaran. Masa di tengah malam begini, ada perempuan di sekitar sini. Kemudian, aku keluar dari tenda kecil itu. Aku berjalan mengikuti arah nyanyian, yang sangat mendayu itu. Anehnya, aku tidak menggunakan lampu senter. Walaupun hanya dengan cahaya bulan, kakiku tidak pernah terperosok, seperti ada yang menuntun langkahku. Tidak berapa lama kemudian, aku sampai di tepi sebuah telaga kecil. Cahaya rembulan menembus pepohonan yang terdapat cukup banyak di sekitar telaga. Di tengah telaga, ada sekuntum bunga teratai, hanya bunganya saja, tanpa daun. Aneh banget, pikirku. Tiba-tiba aku ingin mencuci muka dengan air telaga itu. Belum sempat tanganku menyentuh air telaga itu. Tiba-tiba bunga teratai itu berputar, indah sekali. Aku terkesima dengan apa yang kulihat itu. Untuk sesaat aku tertegun. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Di tengah bunga teratai yang berputar itu, tiba-tiba dari atas pohon, turun sesosok perempuan muda. Bunga teratai terus berputar, wanita muda itu duduk, sambil menyandarkan mukanya di atas lutut. Aku tidak bisa melihat raut wajah wanita muda itu. Kukucek mataku, apakah ini hanya mimpi? Tapi, tidak, aku tidak bermimpi. Aku bagaikan besi, yang tertarik oleh medan magnet. Kakiku,
Melangkah secara tiba-tiba tanpa bisa kuhentikan. Aku terus berjalan mendekati wanita muda yang sedang bermuram durja itu. "Adek, apa kamu tersesat?" tanyaku, tapi dia diam, tidak menjawab. "Dek," ujarku lagi, sambil mencoba menyentuh rambutnya. Begitu rambutnya tersentuh olehku, tiba-tiba, bunga teratai raib, begitu juga dengan wanita muda itu. Aku terkejut setengah mati, belum hilang rasa kagetku. Tiba-tiba semua menjadi gelap. Aku menjadi sangat takut sekali. Selama jadi pengembara dulu, belum pernah aku setakut ini. Dan di bawah sadarku, aku langsung memasang kuda-kuda dari ilmu bela diri yang kukuasai. Suasana hening, hanya degup jantungku yang terdengar. Di tengah suasana yang mencekam itu, terdengar suara yang sangat berat. "Cahyo, kamu telah dipilih oleh Putri Seruni menjadi suaminya. Kalau kamu menolak, kamu akan terkurung di dalam kegelapan ini selamanya," ucap suara tanpa wujud itu. "Ampuni semua kesalahan hamba, wahai Datuk Penguasa Gunung Marapi," ucapku dengan suara lirih. "Sekarang kamu pilih, mau atau tidak, menjadi suami Putri Seruni," ujarnya. Aku tidak punya pilihan lain, selain menyanggupi menjadi suami Putri Seruni, makhluk astral itu. Tiba-tiba, keadaan kembali ke seperti semula. Rembulan kembali bersinar. Di bawah bulan purnama itu, ijab kabul dilangsungkan, persis sama dengan ijab kabul secara Islam. Tidak ada pesta seperti pernikahan manusia pada umumnya. Setelah ijab kabul disahkan oleh dua orang saksi, aku dan Putri Seruni dipersilahkan berbulan madu. Aku bisa menyentuh tubuhnya, seperti aku menyentuh perempuan biasa. Aku juga bisa berinteraksi dengannya, dan juga dengan semua orang bunian lainnya. Aku mulai lupa dengan keluargaku di rumah. Setiap malam aku dan Putri Seruni bermain dan bersenda gurau di tepi telaga itu. Kalau perut terasa lapar, Putri Seruni memetik sekuntum bunga teratai, dan menyuruhku untuk memakannya. Ternyata rasanya sangat enak, sekuntum bunga teratai, bisa membuatku merasa kenyang selama sebulan. Kira-kira 2 atau 3 tahun aku tinggal bersama makhluk astral itu. Seruni melahirkan seorang putri yang sangat cantik. Datuk Penguasa Gunung Marapi itu memberinya nama Putih Lindung Bulan. Setelah Seruni melahirkan, hasratnya menjadi hilang, begitu juga dengan wanita orang bunian lainnya. Wanita orang bunian hanya sekali menikah seumur hidup, karena mereka hanya bisa melahirkan sekali seumur hidup. Oleh Datuk Penguasa Gunung Marapi, aku disuruh memilih, kembali ke kampungku, atau memilih wanita bunian yang lain, untuk kunikahi. Waktu itu, aku memilih kembali ke kampungku, karena aku sangat mencintai Putri Seruni, dan aku tidak mungkin menikah dengan wanita orang bunian lainnya. Begitulah peradaban orang bunian, mereka sangat baik dan sangat taat beribadah, karena mereka juga menganut agama Islam. Setiap bulan purnama, Seruni dan Putih Lindung Bulan, selalu berkunjung ke rumahku. Tidak ada yang bisa melihat istri dan anakku itu, hanya aku saja yang bisa melihat.